Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat sore ya. Selamat bergabung di mata kuliah pengukuran teknik dan data akuisisi. Sebelum saya mulai, ini semuanya angkatan 2020 ya. Ada yang angkatan lama yang ngambil lagi mungkin? Ada ya, saya rasa semuanya 2020 ini. Saya belum cek daftar absennya. Baik, ini sisa-sisa tenaga ya di sore hari. Saya sebetulnya penasaran nih, pengen kira-kira ada yang ingin atau kepikiran pengen ganti jadwal hari lain nggak yang tidak terlalu sore gitu ya, supaya Anda nggak dapat sisa-sisa tenaga nih. Jujur saya hari ini ngajar full pagi sampai sore. Kira-kira kalau kita ganti hari lain, ada yang keberatan nggak? Hari saya bisa mungkin hari Kamis. Anda kalau Kamis kira-kira ada kelas? Kamis jam berapa ya? Jam-jam 10-an gitu? Saya ada, Pak. Saya ada, Pak. Ada, oke. Kalau Kamis siang jam 1? Saya ada, Pak. Ada, oke. Sulit juga ya. Kalau Rabu? Rabu jam 1? Kalau Rabu saya malah full, Pak. Oh, Rabu malah full ya, oke. Sulit ya berarti ya. Hari Senin jam 1? Ada, Pak. Ada, Pak. Saya ada, Pak. Wah, banyak yang ada ya. Banyak yang ada, oke. Oke, sulit kalau gitu. Rabu nggak bisa ya. Oke lah kalau gitu. Mau tidak mau kita lanjut saja. Oke, hari ini saya ingin ngobrol-ngobrol saja dulu. Sekalian kita coba pelan-pelan baca RPS dan menjelaskan mekanisme perkuliahan. Sebelumnya mungkin saya pengen tanya aja dulu ya. Mata kuliah ini kan namanya pengukuran teknik dan data akuisisi ya. Kalau mendengarkan nama mata kuliah ini, pengukuran teknik dan data akuisisi, kira-kira menurut Anda ini mata kuliah ini belajar apa ya? Ada yang mau ngasih pendapat? Tidak ada benar salah ya, silakan aja. Kan pendapat masing-masing nih. Menurut Anda kalau ngambil mata kuliah ini yang akan dipelajari kira-kira apa ya? Permisi, Pak. Saya Ya. riset menjawab. Paling kalau menurut saya pribadi dari pengukuran teknik sendiri, bagaimana kita mengetahui bagaimana cara mengukur dalam dunia engineering dengan besaran-besaran fisis itu sendiri dan data akuisisi itu setelah kita bisa mengukur yang namanya akuisisi kan pemerolehan kan artinya. Jadi akuisisi itu data yang kita peroleh, habis itu nanti terkait mengolahnya itu kalau mengolah datanya itu mungkin masalah statistik ya banyak ya, tapi bagaimana kita bisa mendapatkan data itu kalau menurut saya itu sendiri, Pak. Oke, bagus sekali. Riset. Ya. Kaitannya soal data akuisisi tadi ya. Ada yang lain yang mau berpendapat?
mungkin berbeda pendapat dengan Rishad, atau at least mungkin ekspektasi Anda deh. Kalau Anda ngambil mata kuliah kan yang saya bayangin kayaknya belajar ini deh Pak. Ada yang mau berpendapat supaya nggak capek nih sore-sore nih. Saya ngomong terus dari tadi jam 10. Tak ngobrol-ngobrol aja. Ada yang mau ngasih apa pemikirannya mungkin? Boleh loh ini, nggak ada bener salah ini, boleh-boleh aja. Apapun boleh pendapatnya. Ada? Cek, Pak. Ya, silakan Rahmat Rizky. Ini tentang pengukuran ya, Pak? Ya. Menurut saya pengukuran yaitu tentang bagaimana kita mengukur suatu produk atau suatu barang di mana itu nantinya akan mengubah suatu variabel ke dalam bentuk variabel lain yang mudah untuk dibaca. Oke. Bagus. Jadi misal dalam mengukur berat, ketika berat kan ada timbangan yang jarum itu ya Pak. Nah itu kan untuk mengukurnya kan bisa diganti dengan jarum berupa sudut nanti yang akan ditunjukkan oleh angka-angka tertentu seperti itu. Oke, bagus. Rahmat Rizky ya, memberikan perspektif yang menambahkan tadi yang disebut Rishad tadi. Oke, kalau membaca nama mata kuliahnya kan pengukuran teknik dan data akuisisi. Ya, ada dua hal yang dipelajari, pengukuran teknik ya sama data akuisisi. Pengukuran ini itu adalah kompetensi yang dasar, yang paling dasar dari sebuah ilmu keteknikan. Semua orang yang mengklaim dirinya adalah seorang insinyur itu harus bisa ngukur. Jadi seorang insinyur kalau nggak bisa ngukur, maka diragukan kompetensi keinsinyurannya. Ya. Insinyur apapun itu, bukan hanya mesin, tapi juga yang lain ya. Insinyur sipil, insinyur teknik kimia, insinyur elektro. Ya. Semua orang kalau ngaku dirinya insinyur, maka harus bisa ngukur. Nah, apa yang diukur, nah itu bisa beda-beda. Tapi pengetahuan tentang ilmu ukur, teori ukur itu harus dipahami. Nah, bahkan ya, sebelum di UNS saya sempat ngajar di Malaysia beberapa tahun. Itu orang Malaysia nyebut engineer itu kalau di bahasa Melayukan itu, bahasa Malaysia kan itu istilahnya juru tera. Tera itu adalah ngukur, juru itu tukang. Jadi engineer itu dibahasakan di bahasa sana itu kalau diartikan secara harfiah itu adalah tukang ukur. Karena kemampuan yang paling dasar dari seorang engineer itu adalah yang mengukur. Sebelum yang lain-lain. Karena orang mau mendesain harus bisa ngukur. Orang mau menggambar harus bisa ngukur. Jadi ngukur itu salah satu kemampuan yang paling dasar yang harus dimiliki. Selain kemampuan menggambar ya dan mendesain, kemampuan mengukur itu yang menjadi yang paling penting. Nah, tapi terlepas dari soal definisi mata kuliah ini ya, tadi kalau mengukur sampai ke bagaimana merekam hasil pengukuran data akuisisi. Terlepas dari soal definisi mata kuliah ini, paling tepat melihat apa yang akan dipelajari dari sebuah mata kuliah itu adalah pertama melihat silabus, yang kedua melihat RPS. Jadi Anda kan hampir semuanya semester 3 ya. Semester 3 itu masih di awal, sangat di awal, dan mungkin Anda baru masuk ke kompetensi
inti dari teknik mesin, karena di tahun pertama kan ada banyak kuliah-kuliah dasar ya, kalkulus, fisika. Dimulai masuk tahun kedua ini Anda masuk ilmu yang inti. Ya. Nah, di UNS ini ya, atau di kampus lain secara umum ya, kalau Anda ikut sebuah mata kuliah itu penting untuk mempelajari silabus dan RPS. Ya, RPS itu rencana pembelajaran mata kuliah itu ya, rencana pembelajaran semester. Saya ingin tunjukkan dulu, ini masih bentuknya draft ya, rencana pembelajaran untuk mata kuliah ini ya, pengukuran teknik. Ya. Saya akan share. Bentar. Ini dia RPS-nya. Ini masih draft, tapi insya Allah sudah nggak ada karena ada yang berubah, jadi nanti Anda bisa jadikan ini acuan. Bisa terlihat RPS-nya? Jelas? Sudah bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Oke, ini nanti saya akan upload RPS ini di OCW dan di Google Classroom ya. Saya belum share link Google Classroom-nya karena masih saya siapkan. Insya Allah hari ini saya akan share supaya Anda bisa gabung di Google Classroom dan nanti lihat materi-materi yang saya kirimkan di sana. Setiap mata kuliah pasti punya ini, rencana pembelajaran semester. Jadi nanti Anda kalau nggak punya ini, ikut mata kuliah apapun, Anda minta sama dosennya, Pak, rencana pembelajarannya saya bisa minta nggak? Gitu. Dan insya Allah pasti ada semua mata kuliah. Jadi ini bisa jadi pembelajaran untuk Anda gimana caranya Anda melihat bagaimana kuliah itu di setiap mata kuliah itu akan dibawakan. Dan ini sangat penting karena di RPS ini menjelaskan banyak hal ya. Jadi saya akan ajarin Anda baca RPS, kalian saya menjelaskan RPS mata kuliah itu. Yang di halaman paling depan ini ada identitas mata kuliah. Isinya adalah kode mata kuliah, nama mata kuliah, dosennya siapa saja. Ya. Kadang-kadang beberapa mata kuliah yang sama, satu dosen dengan dosen yang lain bisa beda-beda. Tapi mata kuliah ini kebetulan saya, Pak Lulus, dan Pak Zainal sudah bersepakat untuk pakai RPS yang sama ya. Jadi ketiga kelas insya Allah akan sama rencana pembelajarannya untuk mata kuliah ini. Keempat kelas nih, sorry. Kemudian ada jenis mata kuliahnya, ini mata kuliah wajib. Semesternya ini dibawakan standarnya di semester 3 ya. Jadi kalau nanti Anda ikut mata kuliah, tulisannya semesternya tidak sama dari Anda, mungkin sebetulnya itu bukan di waktu yang didesain untuk diberikan kepada Anda ya. Kalau Anda semester 7, Anda ikut kuliah kok tulisannya semester 3, nah berarti Anda ngulang. Ya. Atau Anda semester 3, tulisannya semester 7, nah mungkin kecepatan Anda ngambilnya. Kemudian bobot mata kuliah 2 SKS. Nah, penting untuk dipahami maksudnya ini karena Anda mungkin masih di awal, bisa jadi Anda belum terlalu paham definisi SKS. Ini saya bawakan definisi SKS menurut peraturan standar pendidikan nasional. 1 SKS itu definisinya 170 menit belajar per minggu. 170 menit belajar per minggu. Artinya kalau ini 2 SKS, ini artinya 340 menit ya. 340 menit. 170 menit belajar per minggu ini, itu ya termasuk tatap muka di kelas, termasuk Anda belajar mandiri, termasuk kalau ada tugas, dan lain-lain. Ya. Padahal kita tatap muka di kelas itu hanya 2 SKS itu hanya 2 kali 50 menit ya, 100 menit. Jadi kalau Anda ikut kuliah ini,
Anda hanya belajar ketika ketemu saya di kelas, selebihnya Anda tidak belajar, Anda masih hutang 240 menit per minggu. 240 menit itu berarti berapa jam? 4 jam ya. 4 jam belajar per minggu. Ya. Jadi kalau misalkan Anda ikut belajar pengukuran teknik dan data akuisisi, Anda hanya ikut kuliah di sini, mendengarkan saya ngajar selama 100 menit, habis itu hilang, ketemu lagi minggu depannya, Anda masih hutang 4 jam per minggu. Artinya apa? Ini ada terjemahan lainnya nih. Kenapa kok dari 340 menit yang diajarkan di kelas itu hanya 100 menit? Karena sistem SKS di perguruan tinggi itu berasumsi Anda adalah orang dewasa. Jadi mahasiswa itu dianggap orang dewasa yang punya kemampuan untuk belajar mandiri. Bayangkan, dari 340 menit, porsi belajar mandirinya lebih banyak dibanding porsi tatap muka di kelas. Artinya tuh kan Anda sebetulnya dituntut punya kemampuan belajar mandiri. Nggak mungkin saya yang 100 menit, hanya 100 menit mengajarkan materi yang didesain untuk 340 menit per minggu. Nggak mungkin, nggak akan cukup waktunya. Saya ngoceh di kelas 100 menit, sementara yang harus dipelajari itu sebetulnya didesain untuk dipelajari dalam waktu 340 menit. Maka sisanya adalah tugas Anda. Terjemahan lainnya adalah bahwa dosen, ya, di sini, dosen itu tidak ditugaskan untuk mengajar. Ya, itu tidak, sama sekali tidak. Jadi berbeda dengan ngajarin anak-anak ya, guru itu diminta mengajar. Sementara kalau di perguruan tinggi, dosen itu tugasnya bukan mengajar. Dosen itu adalah membantu mahasiswa belajar. Membantu mahasiswa belajar ini istilah lainnya adalah fasilitator. Saya itu hanya membantu menyediakan fasilitas supaya Anda belajarnya lebih mudah. Salah satunya ya dengan RPS ini ya. Rencana pembelajaran ini adalah salah satu upaya saya membantu supaya Anda belajarnya jadi mudah. Anda kan pengen menguasai mata kuliah pengukuran teknik dan data akuisisi. Salah satu fasilitas yang saya sediakan adalah saya buatkan Anda rencana pembelajarannya. Ini loh, kalau Anda mau menguasai ini, minggu ini Anda belajar ini, minggu depan Anda belajar ini, dan lain sebagainya. Ya. Itu salah satu contohnya. Karena nggak mungkin saya dalam waktu 100 menit menyampaikan materi yang didesain untuk dipelajari dalam waktu 340 menit. Kan tidak mungkin. Oleh karena itu, saya sangat menyarankan Anda untuk mulai melatih diri belajar dengan cara orang dewasa. Cara orang dewasa itu artinya apa? Anda nggak perlu dikejar-kejar, nggak perlu dituntut-tuntut ya. Anda paham sendirilah. Minggu ini harusnya belajar apa dan Anda mengejar materi itu sendiri. Nah, tugas saya nanti setiap minggu saya akan datang untuk membantu Anda untuk belajar. Jadi kalau Anda punya pertanyaan, saya akan bantu untuk carikan jawabannya. Bayangkan kalau misalkan Anda tiba-tiba kepikiran pengen bisa masak gitu ya. Kayaknya kok pengen bisa masak rendang gitu. Saya sekarang nggak bisa masak rendang, tapi kepengen bisa masak rendang. Maka saya datang ke salah satu warung Padang, nanya sama yang punya warung, Pak, saya bisa nggak dibantu untuk bisa masak rendang? Itu adalah cara pembelajaran orang dewasa. Ya. Saya pengen bisa masak rendang nih. Tolong dong, saya dibantu gimana caranya. Maka dia akan ngasih tahu, menunjukkan. Tapi itu atas permintaan saya ya. Jadi saya minta dia untuk bisa kasih tunjuk saya gimana cara masak rendang yang enak.
kalau mengajar, seperti mengajar anak-anak, maka tukang warung Padang itu akan datang ke saya, ayo hari ini kita akan masak ayam pop. Nah, pertama kita akan beli ini dulu. Saya nggak merasa butuh, saya tidak merasa perlu apa-apa itu anak-anak. Kalau orang dewasa berbeda ya. Penekanannya lebih ke pembelajar. Jadi porsi belajar itu lebih dominan kepada Anda sebagai mahasiswa karena Anda orang dewasa. Dan oleh karena itu, ya setelah ini tadi dijelaskan definisi SKS ya, ingat ya, Anda masih punya hutang 4 jam untuk belajar sendiri setelah mata kuliah ini selesai per minggu ya, per minggu. Setelah itu di halaman berikutnya itu dijelaskan capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan mata kuliah. Capaian pembelajaran itu apa? Capaian pembelajaran itu adalah kompetensi atau hasil kemampuan yang didapat oleh seseorang setelah menyelesaikan pembelajaran. Capaian pembelajaran ini ada 2. Yang satu adalah capaian pembelajaran lulusan. Kata lulusan ini artinya setelah Anda lulus dari program studi teknik mesin. Jadi ini adalah porsinya program studi. Jadi program studi teknik mesin itu punya uraian capaian pembelajaran itu kalau nggak salah ada 12 atau 14. Anda bisa cek di websitenya teknik mesin ya, mesin.uns.ac.id. Itu ada berapa sih sebetulnya? Itu adalah capaian pembelajaran atau hasil kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan teknik mesin UNS. Ini adalah kontraknya prodi teknik mesin dengan orang luar ya, dengan orang tua Anda, dengan industri ya. Kalau misalkan teknik mesin datang ke industri, bilang ke industri apa, misalkan United Tractors misalnya, atau Pertamina misalkan datang. Pertamina, Anda bisa pakai lulusan saya nih, lulusan saya bagus-bagus. Karena lulusan saya punya 14 kemampuan. Ya. Itu adalah kontraknya program studi. Nah, setiap mata kuliah kemudian dibagi beban untuk meningkatkan kemampuan yang nanti kontribusinya terhadap capaian pembelajaran. Maka kalau Anda membaca RPS setiap mata kuliah, yang penting untuk Anda cermati adalah yang ini sebetulnya. Karena ini yang akan berkaitan langsung dengan mata kuliah itu. Capaian pembelajaran mata kuliah itu ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4 kadang-kadangnya. Ini penting untuk Anda cermati karena ini adalah yang wajib Anda kuasai kalau Anda ingin disebut lulus dari mata kuliah ini. Secara khusus, misalkan contoh di mata kuliah ini ya, mata kuliah ini itu ketika Anda selesai mata kuliah ini, artinya Anda sudah punya 2 kemampuan ini. Yang pertama adalah punya kemampuan memahami dan merancang teknik pengukuran untuk mengkuantifikasi besaran fisis dalam teknik. Jadi kalau misalkan Anda ingin mengukur, itu Anda tahu harus pakai teknik pengukuran apa, gimana caranya mengukur. Kalau misalkan pengukurnya itu perlu teknik tertentu, Anda bisa mendefinisikan itu, gimana cara mengukurnya, dari mana mengukurnya. Kemudian yang kedua, mampu memahami dan menjelaskan piranti pengukuran, alat-alat ukurnya, dan sistem data akuisisi, serta perkembangan teknologi. Karena ini berkaitan sekali dengan teknologi elektronika dan teknologi informasi sekarang. Jadi Anda tahu nih, alat ukur tuh harus yang seperti apa, sistem akuisisi data yang ada itu seperti apa, itu Anda tahu perbedaannya dan plus minus masing-masing, karena tidak semua hal cocok untuk semua hal. Itu dunia itu seperti itu ya. Ada suatu hal yang sangat cocok untuk satu hal, tetapi dia sangat tidak cocok untuk hal yang lain. Maka alat ukur juga begitu. Nah, CPMK ini setiap mata kuliah itu pasti ada, dan kalau Anda tidak menguasai kemampuan salah satu saja dari sekian CPMK, misalkan di sini 2, Anda sangat menguasai berbagai jenis piranti pengukuran, sistem akuisisinya, tapi Anda tidak mampu merancang teknik pengukuran, maka
Anda tidak akan dinyatakan lulus dari mata kuliah ini, walaupun nilai overall-nya tinggi. Ya. Karena belum tentu nih, ada 2 CPMK, bobotnya misalkan sama 50-50, belum tentu. Kadang sebagian mata kuliah bobotnya tidak sama ya. Jadi, tapi tetap perlu diingat bahwa 2 kemampuan ini wajib dimiliki kalau ingin disebut lulus dari sebuah mata kuliah. Sama seperti CPL. Anda ingin lulus dari Prodi Teknik Mesin, Anda harus membuktikan kalau Anda menguasai sekian item yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran. 1 item saja tidak terpenuhi, maka belum bisa lulus ya. Kemudian deskripsi mata kuliah, basis penilaian nanti saya jelaskan di belakang. Nah, ini referensinya. Di kuliah ini saya pakai 2 buku teks ya. Buku teks yang pertama adalah bukunya J.P. Holman, Experimental Methods for Engineers. Dan yang kedua adalah buku Theory and Design for Mechanical Measurement, karangannya Bisley ya, Vignolia and Bisley. Setiap buku ini tentu saja tidak semua babnya akan kita pakai. Saya sudah definisikan bab-bab tertentu untuk minggu tertentu. Dan saya akan berikan juga potongan materinya nanti yang bisa Anda baca ya. Jadi ini bukunya Anda bisa cari lah di internet ya. Mau Anda beli juga ini mudah didapat ya di toko-toko online, terutama kalau carinya Tokopedia mungkin belum tentu, tapi cari di Amazon gitu ya. Itu juga bisa dikirim. Tapi saya tidak membebani Anda untuk harus punya, walaupun kalau punya lebih bagus, ya Anda bisa baca lebih lengkap. Saya akan berikan potongannya yang memang saya anggap relevan dengan mata kuliah ini saja setiap minggunya. Ya. Sistemnya seperti ini. Ya. Setiap minggu saya akan berikan materi tertentu yang merefer kepada buku chapter tertentu. Ya. Tapi karena ini pembelajaran orang dewasa, ya sekarang di minggu pertama, oke, saya akan jelaskan pengantar dan lain-lain. Tapi mulai minggu depan, maka tugas berbicara adalah tugas Anda ya, melalui presentasi kelompok. Ya, presentasi kelompok. Jadi mulai minggu depan, ya tugas Anda adalah mempelajari chapter yang sudah saya berikan di sini, ya, dan membuat presentasi menurut materi yang sudah saya definisikan di sini. Jadi kita bagi. Jadi ini salah satu fasilitasi yang saya berikan kepada Anda, bahwa untuk menguasai materi pengukuran, Anda perlu belajar materi-materi yang saya sudah bagi-bagi setiap minggunya. Dan saya berikan juga referensinya. Tugas Anda tinggal baca, diskusi bersama kelompok, dan membuat presentasi. Setiap kelompok harus membuat presentasi. Presentasinya direkam dalam bentuk video, kemudian nanti dikirimkan melalui Google Classroom. Ya. Jadi ini adalah salah satu upaya saya supaya Anda lebih aktif untuk ikut membaca ya dan belajar. Karena tugas Anda nanti setiap minggu adalah mempresentasikan. Presentasinya mungkin durasi sekitar 30 menit. Kemudian nanti kita bisa diskusi, dan nanti saya tutup dengan latihan soal terkait dengan materi ini. Jadi ini tekniknya disebut sebagai flip classroom. Anda baca di rumah, Anda diskusi bersama anggota kelompok Anda dalam sisa waktu yang 4 jam tadi per minggu ya. Saya di kelas hanya bantu Anda untuk memoderasi presentasi, dan kemudian kita coba latihan soal ya, karena latihan soal menjawab soal itu juga perlu berlatih. Saya bantu Anda untuk latihan soal di kelas. Selama berapa lama ini dilakukan? Dilakukan selama, kalau Anda cek di RPS, selama ada tulisan presentasi kelompok, maka Anda harus menyiapkan presentasi. Jadi saya nggak akan sebut lagi nanti tiap minggunya, jangan lupa ya besok presentasi minggu depan. Nggak akan, karena Anda bisa cek sendiri bahwa minggu ini Anda harus buat presentasi kelompok,
tentang materinya apa, sumber referensinya dari mana, itu silahkan dibuat. Nanti saya hanya akan post link untuk pengumpulan videonya. Nanti supaya mudah dan supaya saling bisa bertukar-tukar videonya nanti silahkan Anda upload via YouTube. Ya. Saya hanya tolong dikirimi link-nya saja, link YouTube-nya ya, beserta slide presentasinya. Kemudian ini dilakukan di minggu kedua ya, tentang sifat-sifat pengukuran dimensi, minggu ketiga tentang aplikasi statistika, minggu keempat tentang uncertainty dan seterusnya, ya, sampai menjelang UTS. Kemudian kita UTS, kita jawab soal-soal yang seperti yang sudah dilatih sebelumnya. Kemudian minggu ke-9 kita lanjutkan mekanisme yang sama, minggu ke-10 juga, 11 juga, 12 juga, 13 juga, 14 juga, dan terakhir ditutup dengan merancang teknik pengukuran. Jadi selama 14 minggu tatap muka di luar UTS UAS, itu yang 12 minggunya adalah tugas presentasi ya, selalu ada di setiap minggu. Kemudian karena setiap minggu setiap kelompok nanti akan presentasi melalui video ya, melalui video dikirimkan link videonya. Saya akan secara random ya memilih kelompok mana yang saya beri tugas presentasi setiap minggunya ya. Jadi kelompok yang beruntung akan dapat kesempatan untuk presentasi secara langsung di kelas. Ya. Dan nanti itu bisa ditanggapi oleh kelompok yang lain. Karena bisa jadi membaca hal yang sama punya pemahaman yang berbeda ternyata antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Jadi ini bisa jadi bahan diskusi. Demikian juga nanti untuk minggu ketiga bisa jadi kelompok yang sama, bisa jadi kelompok yang berbeda yang dapat jatah presentasi. Saya akan buat itu secara random saja, yang bahkan saya pun tidak tahu kelompok mana yang presentasi. Ya. Dan itu setiap presentasi setiap minggu akan ada poin penilaiannya. Sedikit-sedikit tapi sering. Ya. Sedikit-sedikit tapi sering. Kemudian di akhir kalau mau dilihat bagaimana saya menilai mata kuliah ini, demikian juga kelas sebelah-sebelah ya, itu kita pakai mekanisme yang sama. Ya. Jadi pertama itu ada aktivitas partisipatif. Aktivitas partisipatif ini apa? Ini adalah arahan dari universitas meminta setiap mata kuliah itu memberi nilai untuk keaktifan Anda berpartisipasi dalam kelas. Bertanya, menjawab pertanyaan, berpendapat, itu ada penilaiannya. Lumayan, 10% dari 100. Ya. Jadi kalau Anda tadinya harusnya dapat nilai B, tapi karena Anda aktif partisipasi di kelas, Anda bisa dapat A. Ya, karena partisipasinya aktif. Kemudian kuis atau tugas ya yang tadi presentasi, dan nanti saya akan tambahkan beberapa elemen tugas individu berupa quizzes. Itu ada 2 ya, yang sebelum UTS dan setelah UTS. Ini totalnya tadi saya sebut ada 12 kali. 6 sebelum UTS dan 6 sesudah UTS. Ini totalnya adalah 50%. Jadi Anda bisa bayangkan 50% plus 10% aktivitas partisipatif itu sudah 60%. Ya. Kalau Anda mengumpulkan semua tugas ya dengan baik, kemudian Anda aktif di kelas, maka minimal sebetulnya 60 dari 100 itu sudah di tangan. Ya. Bahkan misalkan kalau Anda UTS-nya tidak bagus, UAS-nya tidak bagus, selama ini Anda ikuti dengan baik tugas, ya, aktivitas partisipatif, saya punya dasar untuk meluluskan Anda. Ya. Tapi tentu saja saya yakin kalau yang mengikuti tugas dengan baik, berpartisipasi aktif dalam kelas, insya Allah UTS dan UAS-nya juga akan bagus. Jadi UTS dan UAS di sini fungsinya hanya menentukan apakah Anda dapat nilai A, B, atau C. Selama Anda aktif mengikuti tugas-tugas yang lain, itu insya Allah lulus itu sudah di tangan.
Nah, ini kira-kira cara membaca RPS. Jadi untuk mata kuliah yang lain juga tolong dicermati bagaimana setiap dosen merumuskan penilaiannya, supaya Anda tahu, Anda bisa melihat sendiri tips dan trik gimana caranya Anda bisa lulus sebuah mata kuliah dengan baik ya. Jadi ini penting untuk Anda nanti pahami, lihat kembali ya. Oh, saya ternyata kurang aktif di kelas nih. Berarti saya UTS-nya harus berapa nilainya? Itu Anda rencanakan sendiri. Saya selalu suka bilang kepada setiap kelas yang saya ajar, karena tugas saya fasilitasi, saya tuh tidak menentukan nilai. Saya tidak memberi Anda nilai. Yang saya lakukan hanya menuliskan pesanan nilai yang Anda mau. Ada mahasiswa yang memang pengen nilai A, maka saya tuliskan nilai A. Keinginannya itu kan tercermin dari seberapa besar usaha dia, seberapa bagus dia mengerjakan seluruh komponen asesmen. Tapi ada juga mahasiswa yang memang pesannya nilainya C saja. Ya saya kan tidak bisa memaksa ya, mahasiswa pengen dapat nilai C, kalau saya tulis A kan berarti saya tidak amanah. Saya harus amanah sesuai dengan permintaan. Ya, kalau mintanya C, ya saya tulis C. Tidak ada paksaan ya. Jadi tolong pastikan Anda pesan nilai berapa. Anda pesan nilai berapa. Pesan ini dalam arti Anda mencerminkan pesanan Anda itu dengan keaktifan Anda, dengan seberapa rajin Anda, tepat waktu Anda mengumpulkan tugas, ya, dengan seberapa bagus Anda mengerjakan soal dalam UTS. Ya. Saya hanya membantu menuliskan nilai yang Anda mau dalam sistem yang ada di UNS. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Atau perlu klarifikasi terkait mekanisme kelas? Soal buku nanti jangan khawatir, saya akan sediakan materinya. Tapi sangat terbuka kalau misalkan Anda punya referensi tambahan yang lain ya. Anda tidak murni mengambil dari apa yang saya berikan, Anda tambahkan dari yang lain juga sangat boleh. Tujuannya saya berikan referensi yang ada di sini hanya untuk memudahkan Anda belajar. Ya. Jadi supaya Anda tidak sulit cari materinya di mana, sana sini saya sediakan. Ya. Jadi tugas Anda sederhana, tinggal baca, diskusi, persiapan membuat presentasi. Jadi ini sederhana tapi perlu ketekunan. Ada pertanyaan dari apa yang sudah? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Arga Wijaya. Saya Muhammad Rizky Arga Wijaya dengan NIM 042091. Izin bertanya mana itu, Pak? Apa? Kuisis. Oke. Apakah itu setiap minggu ada kuisis atau seperti yang dipresentasikan sebelum UTS dan sebelum UAS? Itu aja sih, Pak. Terima kasih. Oh, enggak. Quizzes tidak setiap minggu ya. Quizzes itu kan tools yang dipakai biasanya untuk mempertajam pemahaman. Ya. Jadi tidak akan setiap minggu penekanan soal penilaian kuis dan tugas tadi akan lebih banyak kepada presentasi karena ini effort yang besar ya. Saya menyadari kalau membuat presentasi ini tentu saja tidak mudah. Jadi presentasi yang akan lebih besar adalah di bagian nilai untuk menilai presentasi. Tapi kuisis ini tetap akan saya berikan untuk membantu Anda mengecek pemahamannya apakah sudah tepat atau belum. Dan saya juga perlu nilai kuis atau tugas individu ya, karena saya rasa kalau semua nilainya basisnya grup, kan bukan rahasia lagi ya, kadang-kadang ada anggota grup itu yang sangat pasif ya, jadi gendong temennya aja gitu. Ya dari sini kita bisa pisahkan antara yang memang betul-betul aktif di grup dengan yang tidak. Tapi tidak akan setiap minggu,
dan presentasinya pun tidak terlalu besar. Tapi ada presentasinya sedikit untuk menambahkan nilai, Gitu ya. Halo. Baik Pak, terima kasih. Oke. Ada yang pernah pakai Quizzes sebelumnya? Pernah ya? Sudah kenal ya Quizzes? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya Bertanya, Pak. masuk. Oh ya, silakan, Rishad. Terkait ini Pak, presentasi itu kan pasti kan tiap pekan itu pasti ada satu kelompok yang presentasi di depan kelas kan, in front of us. Jadi walaupun nggak presentasi di depan kelas, kewajiban tiap kelompok itu kan ngebuat apa Video. video presentasi gitu kan. Ya, Itu betul. kalau kita ngirim link dari G Drive aja itu gimana Pak? Nggak apa-apa. Hasil Tidak apa-apa sebetulnya, tapi saya lebih menyarankan Anda upload di YouTube ya. Maksudnya kalau di G Drive kan tidak banyak teman-teman Anda yang mungkin punya link ya, tapi kalau sama-sama di YouTube kan orang bisa lebih melihat. Sebetulnya ini lebih dorongan ya, karena kalau Anda upload di YouTube, Anda share ke publik, itu kan sebetulnya banyak ya orang yang bisa lihat, banyak orang yang bisa komen. Dan saya rasa banyak yang akan terbantu. Ya, banyak yang akan terbantu juga, karena ya seperti yang kita alami sekarang ya. Kadang kita pengen belajar apa, kita cari di YouTube, ternyata tutorialnya ada. Anda nggak pernah tahu apa yang Anda kerjakan, yang Anda maksudkan buat presentasi di kelas, bisa membantu orang yang ingin belajar hal itu. Nah, itu kan jadi amal jariah tuh. Jadi memang tidak harus di YouTube. Saya nggak tahu, mungkin ada sebagian Anda yang punya alasan khusus kenapa Anda nggak mau upload di YouTube, ya boleh-boleh saja. Tapi saya sangat sarankan Anda untuk kirim link yang Anda post di YouTube supaya bisa lebih banyak memberi manfaat. Tapi intinya yang saya tunggu adalah link, karena saya perlu menilai juga kan. Saya perlu menilai presentasi Anda, seberapa jelas presentasinya, seberapa lengkap materi yang diminta, seberapa banyak kontribusi anggota terhadap presentasinya, dan yang terlebih sebetulnya untuk Anda sendiri ya. Jadi kalau Anda harus presentasi, Anda harus mengajar, itu proses Anda belajar lebih banyak. Karena Anda punya beban untuk menyampaikan materi kepada orang lain. Itu ya. baik Pak. Kalau pengumpulan sendiri kita udah tetap di OCW apa gimana Pak? Kalau pengumpulan, jadi setelah ini, hari ini saya akan buka link untuk Anda join ke Google Classroom. Ya. Jadi semua kuliah yang saya lakukan, semua tugas basisnya melalui Google Classroom. Jadi Anda jangan ngumpulin linknya via WhatsApp atau via email saya, karena kemungkinan besar saya akan lupa dan itu akan tercecer hilang gitu ya. Tapi nanti saya akan buka link via Google Classroom supaya Anda bisa kirimkan tugas Anda melalui Google Classroom. Lebih rapi, lebih akuntabel, Anda bisa lihat nilai Anda nanti di situ juga ya. Buat saya juga lebih mudah. Historinya juga lebih mudah. Oke? Oke Pak, baik Pak, terima kasih. Baik, saya akan lanjut sedikit hari ini. Masih ada waktu untuk saya menjelaskan tentang konsep dasar pengukuran dan definisi-definisi istilah. Saya masuk ke referensi 2, yaitu bukunya Beasley, chapter 1. Ya, Beasley chapter 1. Sudah. Saya pakai bukunya Beasley yang edisi kelima.
Kalau Anda punya akses mencari buku ini, silahkan dicari. Tapi saya nanti akan sediakan potongan-potongan bab yang relevan dengan mata kuliah ini ya, karena tidak semua bab saya pakai. Tapi kalau ada yang pengen cari bukunya, silahkan. Buku ini buku yang nggak baru-baru banget, tapi juga nggak lama-lama banget ya. 10 tahun yang lalu, terbitnya 2011, edisi kelima. Tapi ini buku sebetulnya klasik, saya juga pakai zaman saya kuliah dulu, 20 tahun yang lalu ya. Itu masih edisi ketiga kalau nggak salah. Artinya masih relevan sampai sekarang, karena basicnya sebetulnya nggak terlalu berubah. Oke. Bab 1 itu menjelaskan soal konsep dasar pengukuran. Panjang sekali sebetulnya, sampai 31 halaman, tapi saya akan masuk hanya untuk 1.1 dengan 1.2 saja dulu. Ya. Saya ingin go through buku ini karena ternyata saya baru sadari ini belakangan, membaca buku, terutama buku teks berbahasa Inggris, buku teks kuliah berbahasa Inggris itu bukan sesuatu yang mudah ya buat banyak mahasiswa, terutama mahasiswa yang masih tahun-tahun awal. Maka saya ingin ajak Anda baca buku pelan-pelan ya, supaya Anda bisa ikut menyelami bagaimana sebuah buku itu ditulis dan bagaimana memahaminya. Kadang-kadang perlu lebih sabar ya, memahami kalimat per kalimat, bahwa sebetulnya membaca buku walaupun buku teks itu sebetulnya bisa memberikan informasi yang cukup kaya. Dan ini memberikan pengalaman yang berbeda dibanding kalau Anda melihat video ya. Kadang zaman sekarang banyak orang lebih senang mempelajari sesuatu melalui media video. Tapi ternyata sebetulnya buku itu punya keistimewaannya sendiri dalam penyampaian informasi. Oke, saya mulai dari chapter 1, Basic Concepts of Measurement Methods. Jadi ini konsep dasar dari pengukuran. Hampir semua buku teks, bab 1-nya itu sangat penting dan jangan sampai dilewatkan karena itu memberikan gambaran overall biasanya terhadap keseluruhan materi. Mukadimahnya itu jangan sampai dilewatkan. Oke, 1.1 introduction. Dia buat kalimat seperti ini ya. We make measurements every day. Consider the common measurements illustrated in 1.1. 1.1. Ini adalah barang-barang yang sering kita temui sehari-hari ya. Alat-alat ukur. We routinely read the temperature of an outdoor thermometer to choose appropriate clothing for the day. Ini memang nggak umum di negara kita, tapi di negara 4 musim itu banyak rumah yang punya termometer ditempel di tembok, terutama yang terhubung dengan udara luar, supaya tahu nih seberapa dingin sih hari ini, karena mereka perlu pilih baju dulu. Kalau sangat dingin, maka bajunya harus yang tebal. Atau musim panas banget, ya mereka biasanya agak minimalis ya bajunya ya. Itu di sana lah ya. Di kita sih jarang, karena kita kan musim nggak terlalu aneh-aneh ya. Musim kemarau, musim hujan, musim mangga ya, paling begitu-begitu aja. We expect to have exactly 10 gallons of liters of fuel added to our tank when the volume is indicated on a fuel pump. Ya, kita juga biasanya ngisi bensin ya. Nah, ini ukuran di Amerika ukuran galon, atau di kita liter, dimasukkan kepada kendaraan
seperti yang ditunjukkan pada pompa bensin di SPBU ya. And we expect measuring cups to yield correct quantities of ingredients in cooking. Biasanya measuring cup ini dipakai untuk masak ya. Tambahkan air 2 liter misalkan seperti itu. Nah, itu adalah alat-alat ukur yang biasa kita temui sehari-hari. Kemudian dia buat kalimat begini, we put little thought into the selection of instruments for these routine measurements. Kita tuh biasanya nggak terlalu banyak mikirin nih pemilihan instrumen untuk pengukuran-pengukuran yang hari-hari. Bahkan kadang-kadang kita bahkan nggak sampai segitunya ya. Masak kadang berapa banyak orang masak di dapur pakai gelas ukur seperti itu. Kadang-kadang ya pakai gelas biasa aja, setengah gelas gitu kan. Karena kita biasanya ya 1 gelas itu kira-kira 200-220, setengah ya berarti 100 ml gitu ya. After all, the direct use of the data is clear to us. Penggunaannya tuh udah jelas, kita tahu kegunaannya. The type of instruments and technique are familiar to us. Jenis-jenis alatnya yang dipakai, teknik pengukurnya juga kita sudah sangat paham. And the outcome of this measurement is not important enough to merit much attention to features like improved accuracy or alternative methods. Dan ini yang terpenting, luaran dari pengukuran itu nggak penting-penting amat sebenarnya buat kita, sehingga kita harus berikan perhatian lebih terhadap akurasinya atau alternative methods. Kan nggak ada orang masak tuh, kita pengen ngukur, ini harus 200 ml, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, kan nggak ada ya sampai kayak gitu. Kita punya ruang error yang sangat lebar di situ. Jadi kita nggak terlalu ambil pusing lah ya. But when the stakes become greater, ya, ketika kepentingannya menjadi lebih besar, ya, urusannya menjadi lebih penting, ya, the selection of measurement equipment and techniques and the interpretation of the measured data can demand considerable attention. Tapi kalau misalkan kepentingannya menjadi lebih penting lagi, pemilihan alat-alat ukur, teknik ukur, dan interpretasi data ukur ya, memerlukan perhatian yang lebih besar. Just contemplate how you might verify that a new engine is built as designed and meets the power and emission performance specification required. Bayangkan aja kalau misalkan kita perlu memastikan ya, anggaplah Anda ini sudah jadi engineer di perusahaan mobil. Anda bagian dari tim yang mendesain sebuah engine. Ya. Anda perlu memastikan kalau engine yang sudah dibangun oleh montir Anda itu sudah dibangun sesuai desain. Didesain misalkan engine-nya itu 140 HP gitu. Anda pengen mastiin ini bener nggak nih 140 HP gitu. Terus emisinya harus misalkan emisi CO2-nya di bawah nilai tertentu, bener nggak gitu. Itu kan tidak bisa lagi sesederhana kita membayangkan proses pengukuran di alat-alat dapur tadi ya. Kita perlu lebih perhatian terhadap kita pakai alat ukurnya apa nih. Mau mengukur konsumsi bahan bakar misalkan, nggak bisa kita sekedar pakai gelas ukur yang di dapur tadi ya. Karena mengukur konsumsi bahan bakar kadang selisih 10 cc saja masalah. Kalau Anda tahu misalkan konsumsi BBM-nya motor Matic lah kadang ya. Motor Matic apa misalkan ya. Yamaha Lexi misalkan katakan diklaim 40 km per liter. 40 km per liter. Artinya Anda harus jalan 40 kilo dulu, baru Anda menghabiskan BBM 1 liter. Sekarang kalau Anda jalannya cuman dari depan, Anda belum jarang datang ke kampus ya. Dari UNS sampai stasiun Solo Balapan itu jaraknya mungkin hanya 4 kilo gitu ya.
itu hanya 0,1 liter tuh. Hanya sedikit ya. Kalau misalkan boros atau tidak, paling selisihnya bisa jadi hanya 5 ml tuh. Kalau alat ukurnya tidak mampu menunjukkan itu, ya pengukuran Anda nggak akan menunjukkan adanya perbedaan performa nanti. Jadi itu pada beberapa hal, terutama di keteknikan, alat ukur itu menjadi penting untuk dipilih sejak awal. But first thing first, the objective in any measurement is to answer a question. So we take measurement to establish the value or the tendency of some variable, the results of which are specifically targeted to answer our question. Di awal, tujuan dari pengukuran apapun adalah untuk menjawab sebuah pertanyaan. Sehingga kita mengambil pengukuran itu untuk menetapkan nilai atau tendensi sebuah variabel yang hasilnya akan ditujukan untuk secara spesifik menjawab pertanyaan kita. The information acquired is based on the output of the measurement device of the system. Informasi yang didapat itu berdasarkan luaran dari sebuah alat ukur atau sistem pengukuran. There are important issues to be addressed to ensure that the output of the measurement device is a reliable indication of the true value of the measured variable. Ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan, yang perlu untuk dikunjungi, ya. Perhatikan, ya. To ensure that the output, untuk memastikan bahwa luaran dari sebuah alat ukur adalah layak, reliable, layak dipercaya, ya. Reliable indication, indikasi yang layak dipercaya of the true value of the measured variables. In addition, we must address the following important question. Di sini ada hal penting yang perlu disadari, bahwa hasil pengukuran itu belum tentu sama dengan nilai sebenarnya dari objek yang diukur. Contoh paling mudah adalah yang sering Anda alami sekarang ini, ya. Anda tiap masuk mall, masuk kantor, itu kan selalu ada satpam depan pintu yang ukur, ya. Ukur temperaturnya. Ya, 35,7, silahkan. 36,3, normal, silahkan. Bahkan pernah suatu ketika saya diukur 33, silahkan. Pertanyaannya, seberapa percaya kita dengan hasil angka pengukuran itu? Apakah itu memberikan informasi yang sebenarnya seperti apa yang diukur? Ya, untuk beberapa hal kita wajib ragu tuh. Masuk ke mall atau masuk ke kantor gitu diukur 33, normal, silakan. Kalau di ilmu kedokteran tuh 33 tuh mungkin Anda sudah masuk kategori hipotermia tuh, ya. Sudah harus masuk rumah sakit itu. Terlalu dingin, kehilangan kalor tuh. Artinya ada masalah di situ. Pengukurannya tidak reliable. Bisa jadi salahnya alat ukurnya, bisa jadi salahnya teknik ukurnya, atau operator yang ukur, ya. Teknik itu berkaitan dengan si operator. Sehingga ya, kita perlu mempertanyakan beberapa hal, ya, ketika kita melakukan pengukuran. Pertama, how can a measurement or test plan be devised so that the measurement provides unambiguous information we seek? Ya. Gimana sih a measurement or test plan be devised? Ya. Bagaimana sebuah pengukuran atau rencana pengujian itu be device ini diperalatani, ya, atau dipersenjatai, ya, dilengkapi peralatannya. Ya.
Sehingga pengukurannya menghasilkan informasi yang tidak ambigu ya. Menghasilkan informasi yang tidak simpang siur. Ya, seperti tadi kan bisa jadi simpang siur tuh. Diukur masuk mall, kita rasanya normal, sehat-sehat saja, tiba-tiba diukur 33 gitu ya. Benar nggak itu hasil ngukurnya? Kok seperti itu? Itu memberikan data yang informasi yang harus tidak ambigu ya. Yang kedua adalah how can a measurement system be used so that the engineer can easily interpret the measured data and be confident in their meaning. Nah, ini masalah yang lebih filosofis ya. Gimana sebuah sistem pengukuran digunakan sehingga engineer atau user ya, bisa menerjemahkan data pengukurannya dengan mudah dan percaya ya dengan maknanya. Percaya dengan makna. Ini dua hal yang berbeda ya. Yang pertama itu penekanannya soal alatnya memberikan data yang reliable. Yang kedua adalah terkait dengan sistem pengukurannya, bahwa data yang diambil itu menghasilkan interpretasi sesuatu yang benar. Ambil contoh begini. Kalau tadi saya berikan contoh soal pengukuran suhu ya. Datanya benar apa enggak, itu kaitannya yang pertama. Artinya bisa jadi alat ukurnya entah tidak bagus ya, sehingga datanya tidak layak dipercaya. Bisa jadi teknik ukurnya, entah si operator yang mengoperasikan itu ternyata tidak tahu ilmunya, sehingga misalkan yang ditembak tidak di tempat yang menghasilkan data yang paling akurat ya, yang paling tidak ambigu. Karena ukur temperatur tubuh itu, saya bukan dokter ya, nah kalau tanya dokter mungkin yang di mana sih data yang paling tepat itu, kalau pakai referensi 36 sampai 37,5 itu di mana yang harusnya, dan dalam kondisi apa. Itu kaitannya nomor satu. Kalau yang kaitannya nomor dua, kalau memang sudah dapat temperaturnya, katakanlah data temperatur orang itu betul, 36, 37 gitu ya. Itu interpretasinya apa? Orang itu sehat? Atau apa? Apakah setiap orang yang diukur temperaturnya itu 37, itu berarti sehat? Nah, itu harus juga memberikan data ya. Sistem itu harus memberikan data sehingga pengguna itu interpretasinya confident dan tepat gitu ya. Tidak simpang siur nih, nggak bisa menginterpretasikan itu lagi. Bisa kalau sehat, oke. Masuk ke sebuah tempat, diukur temperaturnya, kemudian temperaturnya di bawah 37,5, dinyatakan orang ini sehat. Apakah cukup? Di era COVID seperti sekarang, apakah cukup mengukur seseorang sehat atau tidak hanya dengan temperatur? Sehingga dia dinyatakan layak untuk masuk sebuah tempat misalnya. Atau kalau misalkan Anda pengen tahu apakah air itu sudah mendidih atau belum, hanya dengan temperaturnya, apakah cukup? Temperatur sudah 100 berarti sudah mendidih. Apakah itu memberikan interpretasi yang benar? Nah, itu kan bagian dari measurement. Sehingga kaitannya dengan kita menentukan ketika membuat sebuah pengukuran, variabel apa sih yang relevan dengan informasi yang mau kita cari. Nah, itu pertanyaan penting yang kedua ketika Anda mendesain sebuah sistem pengukuran. Karena itu tugas engineer. Kalau Anda misalkan ngukur nih, Anda pengen tahu nih, tangki ini kuat apa enggak ya menahan tekanan. Bagaimana mengukur sebuah tangki itu kuat menahan tekanan? Itu variabel yang mau diukur harus ditentukan. Yang menjadi rumit, kadang tidak semua variabel itu mudah mengukurnya.
pada suatu keadaan ternyata sulit mengukurnya, maka Anda harus cari variabel sekunder misalnya, yang lebih mudah diukur. Selama dia memberikan interpretasi yang tepat ya terhadap fenomena yang mau kita lihat. At the onset, we want to stress that the subject of this text is real life oriented. Ya, menjelaskan bahwa subjek yang ada di buku ini itu sebetulnya orientasinya kenyataan yang ada di lapangan. Ya. Specifying a measurement system and measurement procedures represents an open-ended design problem. This outcome will not have one particular solution. Ya. Jadi permasalahan-permasalahan di pengukuran ya seringkali kadang tidak menghasilkan satu solusi tunggal. Ya. That means that there may be several approaches to solving a measurement problem and some will be better than the others. Ya. Tentu saja ya. Ada beberapa pilihan pasti dan beberapa pasti akan lebih baik dari yang lain. This text emphasize accepted procedures for analyzing a measurement problem to assist in the selection of equipment, bla 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 ya. Nanti Anda bisa baca di sini. Oke, 1.2 tentang general measurement system. Nanti subsection selanjutnya Anda bisa baca untuk membuat slide presentasi. General measurement system. A measurement is an act of assigning a specific value to a physical variable. Pengukuran adalah sebuah aksi atau sebuah tindakan yang memberikan nilai spesifik pada variabel fisis. Jadi orang mengukur itu artinya memberikan tindakan, memberikan label nilai pada sebuah variabel fisis. Anda mengukur panjang ya, melakukan pengukuran panjang itu artinya Anda memberikan nilai pada variabel fisis yaitu panjang. Artinya dia memberikan nilai spesifik, artinya ini harus kuantitatif. Panjang dalam ukuran sentimeter, meter, kilometer itu kan kuantitatif. Memberikan specific value. Atau bahkan tanpa nilai yang seperti itu pun, 1 jengkal, 2 jengkal, sehasta, 2 hasta, itu kan juga memberikan ukuran kuantitatif. The physical variable is the measured variable. Jadi variabel fisis yang sedang diukur itu disebut sebagai variabel ukur. A measurement system is a tool used for quantifying the measured variable. Jadi ada perbedaan antara measurement dengan measurement system. Measurement tadi adalah sebuah tindakan memberikan specific value. Measurement system itu adalah alat, is a tool, alat. Alat yang digunakan untuk mengkuantifikasi variabel ukur. As such, a measurement system is used to extend the abilities of the human senses that while they can detect and recognize different degrees of roughness, length, sound, color, and smell, are limited and relative. They are not very adept at assigning specific values to sense variable. Jadi kita itu sebagai manusia itu sebetulnya punya panca indera ya, punya indera ya, yang bisa mendeteksi variabel-variabel fisis, panas, dingin, panjang, cahaya gitu ya, kekasaran permukaan ya. Rasa, suara gitu. Kita ini makhluk yang dilengkapi sensor yang sedemikian banyak. Hanya saja sensor-sensor yang kita miliki itu tidak memberikan luaran berupa assigning specific values ya. Kita tidak memberikan luaran berupa specific values ya karena sensor-sensor kita kan digunakan oleh diri kita sendiri ya. Jadi kita tidak memberikan specific values. Sehingga measurement system itu digunakan untuk melengkapi kemampuan itu.
Jadi measurement system itu adalah alat yang digunakan, jadi alat bantu sebetulnya yang digunakan untuk melengkapi kemampuan manusia mendeteksi variabel-variabel fisik. A system is comprised of components that work together to accomplish a specific objective. We begin by describing the components that make up a measurement system. Sistem ya, dalam measurement system itu adalah kumpulan komponen-komponen yang bekerja bersama untuk menyelesaikan objektif atau tujuan spesifik. Komponen-komponen tadi itu adalah bagian-bagian kecil yang mengerjakan tujuan-tujuan spesifik juga. Gitu ya. Sebagai contoh ya, sebuah measurement system. Gambar seperti ini. Ini adalah atomic force microscopy ya. Ini alat yang mendeteksi gaya-gaya atomik. Tujuannya dia melihat permukaan ya. Permukaan. Jadi di sini ada cantilever, ya, ada lengan ya, yang dia akan naik turun bergantung dengan berapa ketinggian permukaan. Nah, ini adalah sebuah measurement system karena ini tool. Ya. Dan sebagai sistem dia punya komponen-komponen. Nah, komponen-komponennya apa saja? Di sini dijelaskan ada yang namanya sensor dan transducer. Karena kita sedang masuk ke mata kuliah pengukuran, terminologi seperti ini harus dipahami secara spesifik ya. Sensor itu apa, transducer itu apa. Apa itu sensor gitu ya? Dia menjelaskan sensor ini dengan menceritakan apa yang terjadi di sini. Dia menjelaskan ini adalah alat atomic force microscopy ya. Kemudian dia jelaskan, let's assume for now that they are repulsive forces. If this cantilever is translated over the surface, digerakkan pada permukaan ini, the cantilever will deflect. Ya, dia akan tergerak naik turun seperti itu. Sebentar ya, saya ada telepon. Oke, maaf, saya lanjutkan ya. Dia menceritakan ini dengan menjelaskan konsep ini. Dalam hal ini, cantilever beam itu disebut sebagai sensor. Apa itu sensor dalam hal ini? Elemen-elemen fisik yang mengalami fenomena natural, fenomena alamiah. Saya membahasakan ini adalah bagian dari measurement system yang kontak langsung dengan objek yang diukur itu adalah sensor. Tapi masalahnya, sensor di sini, si cantilever ini, itu belum memenuhi syarat sebagai measurement. Karena dia hanya kontak saja, dia tidak memberikan nilai apa-apa. Tadi kan syaratnya memberikan nilai. Supaya dia bisa memberikan nilai, maka dalam contoh di sini dia ditambahkan ada laser source dan photodiodes yang tugasnya mendeteksi signal. Kalau misalkan posisinya di sini, ya di sini ada pantulannya, di sini mantulnya ke arah sini. Kalau dia di posisinya sini, mantulnya agak sebelah sini.
Sehingga di posisi mana dia mantul itu bisa menunjukkan pada posisi apa si cantilever beam ini berada. Sini jelaskan. So we have a sensor to measure at nanometer scale, but we have no means of getting an output from the sensor that we can record. Suppose that the upper surface of the cantilever is reflective. Katakan di sini diberi reflektif, and we shine a laser onto the upper surface as shown in figure 1.3. Diberi laser, the movement of the cantilever will deflect the laser. Employing a number of light sensor also shown in figure 1.3, the deflection of laser can be sensed, then that deflection corresponds to the height of the surface. Jadi pantulannya, arah kemana pantulannya itu akan sangat tergantung. The cantilever, the concept is together the laser and the light sensors form the transducer component. Jadi yang disebut transducer adalah laser dan photodiodes ini. Ini adalah sensornya, ini adalah transducernya. Transducer converts the sense information into a detectable signal. Transducer itu tugasnya mengubah informasi yang datang dari sensor yang tadi tidak jelas nilainya menjadi signal yang dapat dideteksi. The signal might be mechanical, electrical, optical, or may take any other form that can be meaningfully recorded. Signal di sini atau sinyal di sini bisa jadi mechanical, bisa jadi electrical, bisa jadi optical, atau dalam bentuk lain yang secara makna bisa direkam. Bisa direkam. Ini baru dua komponen ya, sensor dan transducer. Secara pengukuran belum selesai, karena pengukuran harus memberikan value yang spesifik. Maka ada bagian ketiga yaitu output stage, ya. Tahapan output. Ya. Kita ambil contoh seperti ini ya. Di sini ada termometer, di sini ada bulbnya, di sini ada stemnya, ya, di sini ada display scale. Dalam konteks ini, si bulbnya ini, ya, kalau di termometer Anda tahu di bawah itu ada apa yang buletan yang mengandung banyak cairan di situ. Itu yang kontak langsung dengan objek yang diukur kan. Itu adalah sensornya karena dia kontak langsung dengan temperatur ya, dengan udara luar yang mentransfer panas. Panas yang ditransfer ke dalam sensor ini akan membuat cairan yang ada di dalam bulb ini kemudian mengalami ekspansi. Ekspansi itu kemudian ditransfer ke arah stem. Ya. Maka dalam hal ini stemnya di sini adalah transducer yang memberikan sesuatu yang dapat direkord secara punya makna. Ya. Tapi tanpa ada skala di sini, kita nggak bisa lihat apa-apa. Maka diberi skala. Maka di skala di sini, display scale ini disebut sebagai output stage, yaitu tahapan output. Supaya sebuah measurement itu kemudian bisa menunjukkan nilai yang kuantitatif. Nah, tapi dia juga disebut di sini ya. It's worth noting that the term transducer is also often used in reference to a package device, which may contain a sensor, a transducer, and even some signal conditioning elements. While such terminology is not true to our presentation, the context in which the term is used prevents ambiguity. Seringkali kadang, ya kalau Anda cari sensor di luaran itu ya, kata-kata sensor, transducer itu kadang-kadang digunakan tidak sebagaimana mestinya yang kita pahami di sini ya. Kata sensor itu ya sudah dilengkapi transducer, kata transducer ya sudah ada sensornya, bahkan sudah dilengkapi dengan elemen-elemen signal conditioning. Nah, hanya saja karena Anda belajar di sini, Anda paham bahwa makna itu sebetulnya punya makna yang arti yang lebih spesifik. Itu yang mengenai komponen-komponen measurement system. Yang terakhir adalah secara keseluruhan sebuah measurement system ya. Measurement system itu tadi alat ya.
alat yang digunakan untuk mengukur, memberikan assign value, itu secara keseluruhan biasanya terdiri dari konstruksi seperti ini. Bahwa dia ada sensornya tadi. Sensor itu memberikan signal kepada transducer yang belum memiliki value spesifik. Transducer itu mengirimkan signal yang kemudian bisa direkord. Seringkali itu dimodifikasi oleh sebuah tahap yang namanya signal conditioning. Karena apa? Karena signal yang dikirim oleh transducer ini kadang-kadang random ya. Kita nggak tahu nih, dia bisa sih direkord, tapi nggak punya makna. Gitu. Oleh karena itu diberikan signal conditioning supaya dia punya makna. Kemudian oleh signal conditioning ini baru ditransfer kepada output stage, yang output stage ini memberikan sebuah makna berupa assign value yang spesifik. Pada kasus lain, signal yang dikirim oleh signal conditioning ini kemudian digunakan oleh elemen lain yang namanya control stage. Kita tidak akan bahas ini di mata kuliah kita, karena ini ada di mata kuliah nanti semester 5. Bahwa ini nanti digunakan untuk memberikan intervensi terhadap objek yang diukur. Nah, ini adalah masuk kepada sistem pengendalian. Tapi secara umum kalau kita hanya ingin mengukur, ya ada sensor, transducer, signal conditioning, kemudian output. Output supaya kita bisa ukur. Ini berlaku untuk apapun alat ukur ya. Mulai alat ukur yang fully mechanical, melibatkan elektronik, atau bahkan yang zaman now IoT, itu secara umum konstruksinya secara diagram sama. Dan di sini ada yang namanya calibration atau kalibrasi. Tugasnya calibration ini adalah memastikan data yang dikeluarkan oleh sensor ini itu sesuai dengan standar. Karena kalau tidak standar, Anda bisa saja kan mengukur sesuatu, mengkuantifikasi nilai, tapi ternyata Anda nggak ada temannya. Oleh karena itu nanti di pelajaran berikutnya Anda belajar tentang dimensi dan unit yang standar. 1 kilogram itu yang disebut 1 kilogram itu seberat apa sih? Itu harus ada standar yang ditetapkan kesepakatannya supaya sama. Nanti orang Indonesia bilang 1 kilo segini, orang Amerika 1 kilonya beda, ya itu nanti tidak bisa menjadi ukuran yang disepakati. Maka kalibrasi ini kaitannya memastikan data yang dibaca oleh sensor itu sesuai dengan standar. Memastikannya ada alat acuan yang dipakai. Sampai sini saya stop dulu. Ada pertanyaan mungkin? Babnya masih panjang. Babnya masih panjang. Kenapa, Rahmat? Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Untuk yang output stage, itu apakah hanya bentuknya display saja, Pak? Kan ada juga di osiloskop itu kan nilainya itu kan setiap detik ya, Pak, berbeda-beda. Nah, itu apakah untuk output stage-nya hanya display saja atau ada jenis yang lain ya, Pak? Oke. Di sini ada nih jawaban atas pertanyaanmu. Output stage ini apa? Output stage ini indicates or records. Ya, bisa hanya menunjukkan atau bisa merekam. Nah, indicates or records the value measured. Tujuan dari pengukuran itu kan memberikan informasi ya sebetulnya. Tapi informasi itu untuk siapa dan bagaimana informasi itu diberikan itu kan macam-macam. Kalau dalam konteks ini displaynya dalam bentuk skala seperti ini ya. Bisa jadi di displaynya itu dalam bentuk tabel. Kan kalau tabel otomatis harus ada orang yang merecord atau sesuatu yang merecord. Seperti contoh yang seperti data yang berubah-ubah. Contoh. Temperatur selama 24 jam, itu nggak mungkin konstan kan, pasti dia naik turun. Nah, bagaimana kemudian mendisplay itu? Ya tergantung bagaimana kita ingin menggunakannya. Cara paling mudah adalah ngambil logging data secara periodik.
setiap setengah jam sekali diambil datanya, dicatat manual. Atau kalau yang nanti kita akan pelajari menggunakan akuisisi data ya, akan ada sistem yang kita bangun untuk bisa merekam data itu secara interval yang lebih pendek. Jadi output stage itu masuk dalam konteks display, bahkan recording. This might be a simple readout display, yang ini ya, display yang sederhana, a mark scale. Or even a recording device such as computer disk drive, direkam dalam komputer. The readout scale of the bulk thermometer in figure 1.4 serves as output stage of the measurement system. Dalam hal ini ya, output stage-nya, ya readout scale-nya ini, skala yang ditulis. Ya. Tapi dalam konteks lain, misalkan kalau pengukuran temperaturnya kita ganti dengan sensor termokopel misalnya, ya, sensor temperatur, dia nggak ada display-nya. Tapi kita bisa rekam dia perubahan temperaturnya dalam bentuk data elektronik. Jadi pengertiannya lebih luas. Oke ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Nanti itu yang akan kita pelajari lebih lanjut di minggu-minggu berikutnya. Harapannya sebagai engineer, calon engineer, kalau nanti Anda misalkan punya kasus, saya mengukur gini nih, tapi gimana ya caranya? Anda setidaknya punya ide gimana caranya mengukur. Karena Anda kenal alat-alat ukurnya apa saja, kemudian kalau mau direkord gimana caranya, itu Anda punya kemampuan itu. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, insya Allah hari ini saya akan finalisasi RPS-nya, kemudian saya akan kirimkan link untuk Anda bisa join Google Classroom, supaya Anda bisa lihat nanti kelompoknya. Saya akan bagi kelompoknya nanti, dan saya akan berikan materinya, jadi Anda biasa mempersiapkan lebih awal ya. Itu saja mungkin dari saya. Oh ya, terakhir sebelum saya tutup, seperti biasa saya perlu sampaikan tata tertib kelas ya untuk berikut-berikutnya. Ada 3 hal lah setidaknya yang perlu dipahami sebagai tata tertib kelas. Yang pertama tadi, penekanan soal Anda ini melakukan pembelajaran orang dewasa, maka keaktifan itu penting. Saya selalu catat dari tadi siapa yang bertanya, siapa yang menjawab pertanyaan, memberikan pendapat, ya itu saya akan hitung sebagai nilai partisipasi aktif. Kemudian Anda perlu memastikan kalau Anda sudah memberikan hak Anda untuk belajar sendiri ya, bahwa 340 jam seminggu itu sebisa mungkin Anda penuhi, karena itu adalah tanggung jawab belajar. Yang kedua adalah soal tata tertib kehadiran kelas. Saya punya aturan 15 menit, ya, bahwa kalau kita sepakat, kita akan buat kelas setiap hari Selasa jam 15.30. Ya. Maka siapapun di antara kita, baik Anda maupun saya, kalau sudah lewat dari 15 menit belum bergabung pada sesi Zoom, maka sebaiknya tidak perlu masuk. Ya. Baik Anda maupun saya. Ini bukan apa-apa, ini melatih kedisiplinan Anda dan kedisiplinan saya juga. Dan supaya kita tidak buang-buang waktu. Seperti kalau saya tidak hadir 15 menit dari waktu yang sudah kita tetapkan, kita janjian misalkan, kalaulah misalkan ada perubahan waktu, saya sudah sejak awal sampaikan, ganti ya jadwalnya, saya hari Selasa jam 3.30 nggak bisa, kita ganti malam misalkan. Hari Selasa jam 7 malam. Sampai 7.15 saya nggak muncul juga, maka silakan Anda absen dan tinggalkan, karena saya nggak ingin buang-buang waktu Anda, dan saya juga nggak ingin saya membuang-buang waktu Anda. Demikian juga sebaliknya ya. Jadi menunggu itu hal yang paling tidak menyenangkan.
Saya tidak suka menunggu dan saya juga tidak ingin membuat Anda menunggu. Jadi kalau 15 menit saya tidak muncul dari jam yang sudah ditetapkan, silahkan tinggalkan karena berarti tidak ada kelas. Tapi begitu juga dengan Anda, kalau Anda 15 menit dari waktu yang sudah dijadwalkan, ditetapkan belum bergabung, maka tidak perlu bergabung ya. Supaya kita sama-sama punya komitmen penuh. Nah, bicara tentang komitmen, saya juga punya peraturan yang ketiga. Selama perkuliahan online ini, mulai minggu depan, setiap yang bergabung harus on kamera ya. Karena bukan untuk orang yang melihat, tapi supaya kita punya awareness bahwa orang lain melihat kita. Jadi kita punya persiapan yang lebih baik ketika mengikuti kelas. Kita menumpukan perhatian yang penuh terhadap kelas, karena kalau off kamera, mute, Anda bisa saja meninggalkan saya bicara sendiri di sini. Bisa saja nanti ketika teman Anda yang sedang presentasi ternyata Anda tinggalkan, Anda tidak memperhatikan ya. Dan yang rugi bukan yang bicara ya, yang rugi adalah Anda sendiri karena Anda nggak dapat informasi yang maksimal. Jadi mulai minggu depan silahkan on kamera semuanya supaya Anda lebih punya komitmen penuh terhadap sesi yang diikuti. Begitu dari saya. Kalau tidak ada tambahan pertanyaan atau komentar atau komplain, saya akhiri kelas hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.